Ya, terus lanjut. Apa yang mau Ya. ditanggapi dari Jadi Nabul kan tadi? tadi, Silakan. ya, tadi Faruk ini, saya panggil aja Faruk ya, Ya, Dinda, silakan. terlalu terlalu apa ya, ngotot sekali Tuhan, manusia yang dituhan-tuhankan. Sebenarnya ini bukan masalah masalah manusia, Tuhan menjadi manusia atau manusia dituhan-tuhankan, tapi ini masalah dosa. Jadi itu semua itu akar masalahnya adalah dosa ya. Dosa manusia ini yang membuat harus ada kurban untuk menangani dosa-dosa manusia. Nah, sedangkan kalian masih mau berusaha dengan perbuatan baik kalian untuk masuk surga. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kalian berbuat baik untuk masuk surga? Sudah? Kalian beribadah untuk masuk surga, bisa atau tidak? Sudah? Tunggu dulu. Oh, belum. Kalau kalian belum bertobat, adakah manusia yang bisa bertobat lalu kemudian seumur hidupnya dia hidup suci untuk masuk surga? Sudah? Tidak mungkin. Sudah Nah, tidak kita bisa butuh ngomongin. seorang penolong. Dengar dulu. Kita butuh penebusan. Ya, kita butuh kurban. Tapi ada nggak manusia yang bisa menjadi kurban sempurna untuk dosa-dosa kita begitu? Sudah? Itu Sudah pertanyaan boleh. saya. Ada nggak manusia bisa nggak? Dengar dulu, Faruk. Pertanyaan saya, bisa nggak Bang Faruk dengan usaha Bang Faruk masuk surga dan perbuatan baik ibadah tobatnya Bang Faruk? Itu yang pertama. Nah, saya tanggapi satu-satu dulu ya. Jawabannya sih ditanggapi Dinda ya. Ya. Saya jawab dengan apa yang tertulis dalam surah Fussilat ayat 30. Ketika Anda mempertanyakan, bisakah kalian ya dengan perbuatan baik kalian tanpa melakukan pengorbanan atau mengorbankan Tuhan kalian masuk masuk dalam surga? Dijawab oleh Allah di dalam surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaikumul malaikatu alla takhafu. Faruk, Oh, langsung terjemahannya ya. mesti Oke. bacakan buku Arabnya langsung saja, Ya, karena Dinda. terlalu menghabiskan waktu. Tidak perlu Oke, dengar bahasa Arabnya. dengar abangnya Dinda. Dengar Banyak abangnya orang Dinda. hanya membaca bahasa Ya dengar dulu Dinda. Ya, oke. Jadi Dinda, saya narasi dulu Dinda ya. Konsep penebusan dosa dengan mematikan Tuhan itu hanya ada di dalam ajaran Kristen. Nabi terdahulu tidak pernah memberikan pengajaran konsep penebusan dosa dengan mematikan Tuhannya sendiri, tidak ada. Itu baru dikerjakan oleh Oke. Paulus yang Oke, dipercayai pertanyaannya, oleh umat bagaimana Kristen. cara kamu menebus Ini dosa? beda. Oke. Ini baru nanti aku kasih datanya. Nanti setelah aku Bagaimana narasi cara kamu dulu menebus Dinda. dosa kamu? Begitu. Dinda, Dinda, narasi dulu Dinda, ya, narasi dulu. Nah, sekarang bagaimana cara Sementara kamu kami menghapus umat dosa? Islam, dengar dulu Dinda. Sementara kami umat Islam tak perlu melakukan hal konyol yang digiring oleh syaitan seperti apa yang menjadi iman kalian. Karena apa? Di dalam surah Fussilat 30 jelas dikatakan, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap istiqomah atas itu, ya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka dan berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ketika kami istiqomah menyebutkan Tuhan kami adalah Allah, istiqomah sampai kami meninggal nanti, Allah telah menjanjikan surga atas kami. Nggak perlu kami berlaku konyol dengan membunuh Tuhan kami. Sementara pengajaran dari nabi-nabi terdahulu, bahkan Yesus sendiri tidak pernah berkata, ya, tidak pernah Yesus berkata, aku diutus ke dunia untuk menebus dosa manusia dengan mati tergantung dalam kondisi terkutuk di kayu salib.
Tidak ada Oke, Yesus berkata oke. seperti itu. Dan tidak Oke. ada juga nabi-nabi Saya tanggapi, terdahulu saya tanggapi. sebelum Nabi Muhammad tanggapi. SAW diutus mengatakan Saya tanggapi. untuk menebus dosa Saya tang- manusia itu saya Tuhan harus tanggapi diganti apa yang di kayu tadi salib. Faruk bilang tadi. Oke, saya tanggapi yang Faruk bilang tadi. Tidak ada Yesus berkata bahwa dia harus mati untuk menebus dosa manusia. Iya, di Betul? mana? Iya, silakan. Di mana datanya Tidak Dinda? ada. Silakan Dinda. Tidak ada Dinda. Di mana datanya Dinda? Itu sangat banyak, Bang Faruk. Satu aja Dinda, Yesus satu. berkata, aku harus mati dan akan Satu aja tertulis Ya? di mana perkataan Yesus itu Dinda? Silakan Dinda. Yesus bilang, aku harus mati dan akan kembali Di kepada mana Bapa. datanya Dinda? Oke, Yohanes 14. Nomor? Yohanes 14. Nomor? Oke. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 6. Silakan baca Dinda. Ini nasihat Yesus kepada para pengikutnya. Oke, Ya, saya silakan baca Dinda, ya. dibaca Dinda. Janganlah gelisah hatimu, percayalah. Dengar dulu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi, dengar baik. Di rumah Bapakku banyak, jadi percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Oke, nanti saya paham pasti kamu akan menggarisbawahi hal ini ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Oke, Yesus bilang, aku pergi ke situ untuk menyediakan Baca tempat dulu bagimu. Dinda, baca aja dulu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, siapa yang menyediakan? Yesus kan? Baca aja dulu Dinda. Menyediakan tempat bagimu. Dengar dulu. Aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke tempatku supaya supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oke? Dan Di mana? kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke? Sekarang silakan Sekiranya ditanggapi kamu Dinda. mengenal aku, Di kamu ayat pasti- mana? Di ayat mana dalam Yohanes 14 nomor 1 sampai 6 Yesus mengatakan, "Aku akan mati di kayu salib untuk menembus dosa manusia." Di ayat yang mana? Di ayat yang mana? Gimana? Di ayat yang mana dalam Yohanes 14 Di ayat- dari 1 sampai 6 Yesus menyatakan dia akan meninggal di kayu salib untuk menembus dosa manusia. Di ayat yang mana? Nah, di ayat ini itu ini adalah nubuatan tentang dirinya, tentang kematiannya ya. Jadi nubuatan ini dia menubuatkan tentang kematian dia. Begitu. Simak pertanyaan abangnya yang ganteng ini Dinda. Setelah kau bacakan data Yohanes 14 nomor 1 sampai 6, di ayat berapa yang berisikan narasi Yesus mengatakan, "Aku akan meninggal di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sebelum aku berikan serangan balik ini ke kau." Keras sekali nih imanmu ini, keras sekali nih. Tunggu. Keras sekali nanti Oke. serangan balik ini. Siap-siap kau pegangan kau metiang itu. Tapi ini sebenarnya salah satu nasihat, dengar. Ini sebenarnya salah satu nasihat atau kata-kata penghiburan di mana Yesus menghibur para pengikutnya bahwa dia Yang akan mati saya tanyakan dan Dinda, akan kembali ke surga untuk dari menyediakan nomor 1 tempat. sampai 6 tadi, ayat yang mana yang mengarah Yesus berkata, "Aku akan meninggal di kayu salib untuk menebus dosa manusia." Di ayat yang mana? Di ayat yang mana? Oh, sebenarnya banyak. Coba, kok cari ayat lagi? Eh, Oke, sekarang giliran Bang Faruk ya bernarasi Dindanya. saya Kalau belum jangan dipotong mempersiapkan ya, boleh. itu. Sekarang giliran Bang Faruk yang bernarasi ya, boleh. Ini kebetulannya Bang Faruk. saya hanya masuk. Iya, sekarang Bang Faruk yang bernarasi boleh. Pegangan Dinda ya, sakit kali ini Dinda. Ya, aku udah ngerasakan sakit ini sebelum kau ngerasakan sakit ini.
Tapi ketika kau merasakan sakit ini, aku berharap kau sadar dan kau menggunakan akalmu. Pegangan kalian. Sama teman-teman Kristen juga pegangan. Sakit kali ini sama kalian nih. Terima kenyataan nih. Akal apa? Nih. Kita buka ya. Di sini di ayat ketiga, ya, Yohanes 14 nomor 3, Yesus berkata, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Yesus berkata, supaya di mana tempat aku berada, Yesus juga, kalian juga berada. Sekarang kita kaji, di mana keberadaan Yesus sekarang. Kita mulai dengan Galatia 3, ya. Dalam Galatia 3:13, ya, isinya Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Ada dua poin yang bisa kita dapatkan di sini. Yang pertama, Yesus itu menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ketika orang menjadi Spider-Man, maka dia jadi Spider-Man. Ketika seorang menjadi gubernur, maka dia adalah gubernur. Ketika seorang menjadi kutuk, maka dia menjadi terkutuk. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus salah satu orang yang meninggal digantung di kayu salib. Dan dia termasuk salah satu orang yang dinyatakan terkutuk dalam Galatia 3:13. Sekarang kita berpindah ke Matius 21 nomor 45. Mana Yesus? Matius 21 nomor 45. Ini tempatnya orang-orang yang terkutuk. Nih, baca Dinda. Pada waktu imam-imam kepala Farisi itu, orang mendengar, salah. Matius 25 nomor 41. Nih, Matius 25 nomor 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Jelas, di dalam Matius 25:41 dikatakan, orang-orang terkutuk itu akan dienyahkan ke dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Ya, sementara di dalam kitab Yohanes 14 nomor 3 tadi dikatakan, ya, aku akan menyediakan tempat bagimu supaya di mana aku berada di situ kamu berada. Nah, berdasarkan Galatia 3:13 dan Matius 25:41, Yesus terkutuk di dalam Galatia 3:13 dan di dalam Matius 25:41 orang-orang terkutuk akan dilemparkan ke dalam api yang kekal bersama dengan iblis, maka Yesus pun ditempatkan dalam api yang kekal bersama dengan iblis karena dia terkutuk. Dan ketika Yesus berada dalam api yang kekal bersama dengan iblis, kalian pun akan mengikuti dia bersama dengan Yesus dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Selamat datang. Iya, oke. Sekarang saya tanggapi. Full data Dinda. Sekarang Dinda, saran dari Abang Faruk Dinda, selamatkan dirimu Dinda dari api neraka Dinda, selamatkan Dinda. Itu Faruk dengar dulu Faruk. Oke. Jadi itulah yang disebut dengan konsep penebusan. Ya, konsep penebusan dosa. Kenapa? Karena manusia adalah manusia yang terkutuk. Ya, manusia seharusnya mengalami kutukan. Kita seharusnya mati binasa. Nah, kita butuh penebus. Tapi tidak ada manusia sempurna yang bisa menebus kita. Maka Allah yang harus menebus kita. Dia harus terkutuk supaya kita diselamatkan oleh Allah. Nah, sekarang begini. Bang Faruk mau menerima keselamatan atau tidak? Pertanyaannya, Bang Faruk bisa nggak berbuat baik untuk masuk surga? Usaha Bang Faruk bisa untuk masuk surga? Tidak ada, surga itu suci, itu gambarannya. Surga itu suci dan sempurna, tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga kalau dia tidak ditebus oleh Allah. Nggak dengar aku suaramu, Bang. Dinda, kalau dalam iman Islam kan sudah saya katakan di dalam Fussilat 30 dikatakan innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah dan dia istiqomah atas itu, maka malaikat akan datang kepadanya berkata, jangan bersedih hati karena telah disediakan surga yang telah dijanjikan Tuhan kepadamu.
Kami nggak perlu pakai pengorbanan dengan mematikan Tuhan kami, enggak. Dan perlu Anda ketahui, Dinda. Tidak perlu Anda ketahui, Dinda, ya, penebusan dengan mengorbankan darah anak manusia itu ajaran pagan, Dinda, ajaran pagan. Apa alasan? Sabar dulu. Penebusan dosa atau penebusan sesuatu dengan mengharapkan sesuatu itu ajaran paganisme. Ajaran paganisme dari orang-orang dahulu di Yunani sana. Gak pernah ada nabi-nabi terdahulu mengajarkan hal itu. Bahkan umatnya Israel, Bani Israel, ketika mereka mendapatkan korban penghapus dosa, mereka tidak membunuh Tuhannya. Jelas di dalam Keluaran 29 nomor 14. Kalau kau baca mulai dari perikopnya, di awalnya di nomor 6-nya, di situ dikatakan dengan menyembelih sapi jantan, di mana ada bagian tubuh dari sapi itu dibakar di bawah mezbah, di atas mezbah dan di luar perkemahan, termasuk kotoran sapi tadi, itu jadi korban penghapus dosa. Nah, konyolnya kalian, ketika Bani Israel saja bisa mendapatkan korban penghapus dosa berdasarkan Keluaran 29 nomor 14 dengan membakar kotoran sapi di luar mezbah, mereka mendapatkan korban penghapus dosa. Kenapa malah Tuhan kalian tumbalkan? Seakan-akan kau mau menyetarakan antara kotoran sapi dengan Tuhanmu. Itu sebuah kekonyolan, dan itu hanya ada dalam pemahaman kalian, tidak ada dalam pengajaran Yesus itu sendiri. Yesus itu nggak pernah mengajarkan kalian salibkanlah aku, maka kalian akan dapatkan surga dan keselamatan dari Bapa yang mengutus aku. Nggak pernah. Bapa yang telah mengutus Yesus aja jelas dalam Matius 3:17 mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa kalian sepakat dengan pembunuhannya? Yesus sendiri mengatakan kepada kalian bahwasanya yang masuk ke dalam kerajaan surga itu adalah orang-orang yang mengikuti kehendak Bapakku. Matius 7 nomor 21. Dan kalau kamu mau mendapatkan hidup yang kekal dalam surga, kau harus akui Allah itu satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus itu adalah utusan. Itu yang dikatakan dia dalam Yohanes 17 nomor 3. Sementara di luar dari situ, itu adalah pemahamanmu yang didasari ya oleh doktrin-doktrin dari bapak-bapak gereja yang berupaya menyesatkanmu. Sadarlah kalian adik-adik Kristen, kerajaan Allah sudah dekat. Silakan tanggapi, Dinda, jangan nangis dulu kau. Bang Faro dia ngoceh-ngoceh dari tadi, tapi dia nggak tahu, dia di mute. Bang Faruk, Undang, oke. apa alasannya kau bilang Allah sudah menyediakan surga bagimu? Apa yang kau perbuat supaya Allah menyediakan surga itu bagimu? Kan aku udah kasih datanya, Dinda. Data pertama Fusilat 30. Data kedua ini aku kasih lagi sama kau. Surah Al-Adzab ayat 21. Sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada suri tauladan yang baik untukmu, ya, untuk kau ikuti, ya, agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah ini, dengar dulu lah, Dinda. Udah nanya, aku jawab. Aku jelaskan dulu di dalam Islam, nanti kau jelaskan dalam Kristen gitu loh. Aku jelaskan dulu dalam Islam. Rahmat dari Allah inilah yang bisa menghantarkan kita ke dalam jannah, ke dalam surga, kan gitu. Al-Adzab 21. Dengan kami mengikuti Nabi Muhammad SAW, kami bisa mendapatkan rahmat dari Allah. Meski pada sejatinya sebenarnya Rasulullah SAW itu diutus untuk seluruh makhluk. Dia rahmat untuk semesta alam. Itu yang tertulis dalam surah Al-Anbiya 107. Suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi kalian, adik-adik Kristen. Makanya
kalian tidak dibenarkan untuk mengingkari kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Yang boleh kalian lakukan hanya menutup diri dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Makanya kalian disebut dengan kafir. Kenapa? Ketika kami mengikuti Nabi Muhammad SAW, kami akan masuk surga. Ya, dengar, kami sholat. Nabi puasa di bulan Ramadan, kami puasa. Ya, Nabi mengajarkan berzakat, kami zakat. Nabi mengajarkan berhaji, kami haji. Berbeda sama kalian. Dalam perjanjian lama, Nabi mengajarkan kalian untuk sholat. Dengar dulu Dinda. Nabi mengajarkan kalian untuk sholat, kalian malah lompat-lompat di gereja. Yesus mengajarkan kalian untuk sujud berdoa dalam Matius 26 nomor 39. Kalian malah tepuk-tepuk tangan dan seperti kesurupan. Yesus mengajarkan kalian hanya beriman kepada Tuhan yang Esa. Hadir pemikiran ke dalam diri kalian tentang Tritunggal. Tiga dalam satu dalam tiga. Seakan-akan kalian nggak tahu mana angka 1, mana angka 3. Sampai kopi keting gondrong pun angka 1 ya 1, angka 3 ya 3. Nggak bisa dikatakan 3 itu adalah 1 adalah 3. Yesus sendiri di dalam Bible mengajarkan tentang pertobatan. Kalau kamu masuk dalam kerajaan Allah, kau bertobat. Kalau kau mau masuk ke dalam kerajaan Allah, kau ikuti kehendak dari Bapa yang mengutus aku, kata Yesus dalam Matius 7 nomor 21. Bapa yang telah mengutus Yesus tidak pernah berkenan menjadikan Yesus sebagai sesembahan atau korban untuk menghapus dosa kalian. Gak ada itu. Gak pernah ada itu. Bahkan Bapa yang telah mengutus Yesus tidak pernah berkenan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juga sesembahan buat iman Kristen. Karena keinginan dari Bapa yang mengutus Yesus adalah menjadikan Yesus ya sebagai nabi dan juga utusan untuk orang-orang Bani Israel pada masa itu. Cair Ron. Karena memang dalam Matius 15 dan juga Matius 10 nomor 24, Matius 15 24-26, Yesus itu diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Lalu datanglah kalian menyamar jadi guk-guk. Dalam Matius 15 nomor 26, nyamar kalian jadi guk-guk. Minta kalian pertolongan sama Tuhan. Kalian akan ditolong, tapi sampai kapanpun kalian nggak akan pernah menjadi domba. Kalian akan tetap menjadi guk-guk. Bahkan dalam Matius 10 nomor 5-6 dengan tegas Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya ketika menyampaikan pengajaran, jangan kau masuki bangsa-bangsa lain selain dari bangsa Israel. Itu artinya dia mengatakan kepada murid-muridnya, jangan kau masuki Indonesia, kau masuki Amerika, jangan kau masuki Belanda, jangan kau masuki Nigeria. Itu maksudnya jangan masuki bangsa-bangsa lain selain dari bangsa Israel. Karena aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Ketika kalian beriman Yesus sebagai utusan saja, kalian tidak pernah berhak atas Yesus. Apalagi kita pahami iman Yesus itu sebagai Tuhan. Jadi kalian lebih tidak pantas lagi bagi Yesus. Gitu juga. Faruk tidak paham itu konteksnya. Jadi konteks Yesus berbicara itu Faruk tidak paham, ya. Jadi sebenarnya banyak ayat yang mengatakan bahwa Yesus datang bukan hanya untuk Israel. Yesus datang untuk semua orang. Jadi barang siapa yang percaya kepada Dia pasti selamat. Oke, di mana Yesus berkata aku diutus untuk manusia? Di mana? Jadi tidak hanya kepada bangsa Israel. Di mana Yesus berkata aku diutus untuk seluruh umat manusia? Di mana? Oke, buka di Lukas. Silakan buka Lukas berapa? Kalau Lukas ada pasal 1. Kalau ada ayat berkata begitu, gue potong rambut temanku si gondrong ya bercelana sekarang cepat. Di mana? Lukas berapa Dinda? Aku udah capek baca Bible Dinda, bertahun-tahun aku baca Bible itu dulu ya. Kalau sekarang udah gak mau aku baca Quran, aku sekarang gak mau baca Bible. Di mana Yesus berkata aku diutus untuk seluruh umat manusia? Di mana datanya?